Episode 4061-4065. Mu Yun tetap tidak mengubah pandangannya, tersenyum dan berkata, "Itu benar, tapi aku tidak takut padanya. Saya tidak bisa mengalahkannya. Saya bisa berlari terlalu jauh. Meninggalkan tempat ini adalah masalah besar. Benarkah?" Xiao Yunchen tersenyum dan berkata, "Kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Kaisar Tianning datang untukmu. Kamu bukan lawannya. Apa yang Anda katakan kedengarannya bagus." Begitu ucapan ini keluar, pandangan beberapa orang yang hadir berubah. "Jika tidak, akankah saya bekerja sama dengan Anda? Saya pikir Anda tahu kekuatan Tao Dayuan." Ketika dia tiba, dia memberitahu saya bahwa pendeta Tao Dayuan telah meninggalkan peluang di negeri ini. Mu Yun mencibir, "Saat ini, apakah kamu masih ingin bersaing dengan saya? Sejak saya datang ke sini, saya tahu bahwa reruntuhan gerbang jurang pasti bernilai tinggi." Mu Yun kemudian berkata, "Sejujurnya, saya melihat seorang tetua Taoisme Kaisan di sini. Dia telah tidur selama ribuan tahun. Dia bangun dan saya akan membantunya, benarkah?" "Mu Yun, jika kamu begitu sombong, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak keberatan membangunkanmu." Tuo Baksun berjalan keluar saat ini, dengan cahaya kuning muda menempel di sekujur tubuhnya dan berkata dengan dingin, segera setelah ucapan ini keluar, "Beberapa Tianjiao semuanya terlihat buruk, tidak masalah bagi Kaisar Tianning untuk melawan kalian bertiga sendirian. Biarpun satu lawan satu, kalian berenam bukanlah lawan." Mendengar ini, Chu Hao mencibir, "Apakah menurutmu kami buta dan tuli? Selain itu, ada kata-kata Kaisar." Mu Yun memandang Chu Hao dan berkata sambil tersenyum tipis, "Kaisar Zixiu, Kaisar Longhuan, Kaisar Ziqi dan Jiwake, ditambah Dewa Tianning, dan Sun Ze, putra penguasa Istana Cahaya Gemetar, 6 pembangkit tenaga listrik teratas dari 9 besar kawan, dan Kaisar Zixiu dan Kaisar Longhuan juga ada di sini." Pada saat ini, Mu Yun berbalik dan melihat ke arah 6 orang, tersenyum dan berkata, "Ada berita, tahukah kamu?" Pada saat ini, keenam sosok itu memandang Mu Yun dengan sangat hati-hati. Mu Yun. Pada saat ini, Xiao Yunchen, Chu Hao, Namong Dandi, Huang Zhenping, Jun Han dan Tuo Baksun, 6 putra surga favorit dan iblis teratas dari 6 negara, memiliki ekspresi berbeda. "Aku akan memimpin untukmu." Sosok itu menoleh perlahan, menampakkan wajah percaya diri, sehelai rambut, condong ke depan alis kanan, dengan senyum tipis di wajahnya, yang membuat orang di depannya semakin ramah. Mengenakan kemeja hitam panjang, postur tubuhnya tidak kuat. Punggungnya menghadap 6 orang. Rambut panjangnya diikat ke belakang, namun postur tubuhnya tinggi dan lurus. Pada saat ini, Xiao Yunchen, Chu Hao, Tuo Baksun dan yang lainnya memandang Huang Zhenping dan semuanya mengangkat alis mereka, kurang dari span lebih besar dari secara umum. Huang Zhenping, Jun Han, dan Namong Dandi tidak memiliki perasaan baik atau buruk terhadap Mu Yun. Mu Yun menatap Xiao Yunchen. "Berapa banyak dari kalian?" Setelah Mu Yun memasuki reruntuhan suci Xiaoyao, dia melakukan banyak pekerjaan atas dasar kewarganegaraan Tuoba. Adapun Tuo Baksun, dia juga tidak menyukai Mu Yun. Sekarang, seseorang lebih ingin membunuh Mu Yun daripada dia. Dia tidak terburu-buru, jika bukan karena saat ini, Tianjiao dari semua pihak berkumpul di sini. Dia pasti sudah menembak Mu Yun sejak lama. Chu Hao juga sangat marah pada Mu Yun. Chu Ling mati di tangan Mu Yun. Setelah mengetahui berita itu, Chu Hao sangat ingin membalas dendam. Kejadian ini membuat orang-orang Xiao menjadi bahan tertawaan dunia sejak lama. Mencabut Xiao Yuner dari kewarganegaraan Xiao membuat kewarganegaraan Xiao berubah menjadi murid surga dan kehilangan muka. Sebaliknya, hal itu membuat Mu Yun terkenal. Xiao Yunchen sangat tidak senang dengan Mu Yun. Saat ini, Huang Zhenping keluar dan berkata sambil tersenyum, "Seperti yang kamu katakan, pergilah dulu. Kerja sama adalah kerja sama." 6 berdiri di udara, tetapi untuk sesaat, mata mereka tidak yakin. Pada saat ini, kata-kata Mu Yun jatuh dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Setiap orang hanya perlu bergabung untuk memasuki reruntuhan. Setelah masuk, tidak ada yang akan mengganggu apa yang ingin dilakukan orang lain. Kerja sama ini hanya bersifat sementara. Ye Jingtian, Kai Weiwei, dan lainnya semuanya terdaftar. Klan Ye dan seni bela diri Istana Dewa Es datang satu demi satu. Pada saat ini, di kejauhan, suara hentakan udara terdengar. Mu Yun mengetahui statusnya, negosiasi. Saat ini,
Semua orang mengerutkan kening. Saya berkonsultasi dengan Anda, bukan untuk memohon kepada Anda. Baiklah, Mu Yun telah mencapai Jeoxiong wilayah Tongtian. Pada saat ini, Mu Yun berkata lagi, ditambah saya, orang-orang dari keluarga Ye, orang-orang dari Istana Dewa Es, dan orang-orang dari 6 keluarga Anda, jumlahnya dominan, dan kekuatan teratas setara dengan mereka. Kami tidak diperbolehkan ikut serta dalam reruntuhan gerbang jurang, jadi kami tidak menginginkan siapapun Tongtianjing Jeoxiong. Begitu ucapan ini keluar, semua orang yang hadir mengerutkan kening. Sebelum tiba di pegunungan, Mu Yun berdiri di udara dan melihat ke puncak gunung, kurang dari span lebih besar dari Kaisar Tianning berkata sambil tersenyum, "Sejak Anda datang ke sini, saya datang ke sini. Aku menunggumu di sini. Kupikir akan lama menunggunya, atau kamu tidak akan datang sama sekali, namun, ayahmu adalah Mu Qingyu, dan menurutku kamu tidak akan begitu penakut." "Ya, apakah kamu menungguku?" Pada saat ini, Mu Yun juga menatap pemuda tampan dengan mata cerah dan gigi cerah. Pada saat ini, Kaisar Tianning berdiri, mengenakan pakaiannya dan berkata sambil tersenyum, "Mu Yun, akhirnya aku bertemu denganmu." Akhirnya, dia disebut iblis di antara para iblis dan putra bungsu Kaisar Xing Tiandi, Tianning, putra bintang kaisar pertama yang terkenal. Pada saat ini, Mu Yun melihat sosok itu, Kaisar Tianning, yang duduk tegak untuk minum teh, memancarkan keanggunan yang tenang dan statis di tulangnya. Ini bukan penyamaran yang disengaja, tetapi kebiasaan yang terbentuk dari gaya perilakunya selama bertahun-tahun. Mu Yun mendekati gunung selangkah demi selangkah, dan orang-orang mengikutinya selangkah demi selangkah. Tinian. Di ujung bumi, di puncak gunung, pemuda berpakaian panjang, pada saat ini, Mu Yun berbalik dan melihat di depan, hampir 10.000 orang mendominasi wilayah, yang merupakan kekuatan yang mengerikan, beberapa orang mengangguk satu demi satu. Saya harap semua orang berdiri di garis depan yang sama sebelum memasuki situs bersejarah. Kalau begitu, kita akan bersatu untuk menekan Kaisar Tianning. Adapun Kaisar Tianning, saya akan menyelesaikannya. Kaisar Ziqi, Kaisar Zixiu, Kaisar Longhuan, dan jiwa membutuhkan Anda. Mu Yun melihat ini dan tersenyum. Jun Han mengangguk kali ini, Namong dan di semata indahnya menatap Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, "Oke." Pada saat ini, Xiao Yunchen dan Tuo Baksun juga mengangguk. Chu Hao melambaikan telapak tangannya dan bersenandung, "Seperti yang kamu katakan." Kebangkitan klan Ye, tetapi kematian Ye Xiaoyao, kemunduran klan Ye. Di mata Kaisar Tianning, ada orang-orang yang perlu dilampaui. Kaisar Tianning berkata perlahan, "Keluarga Kaisar adalah penguasa dunia yang bergejolak. Tidak bisa disentuh oleh orang lain. Naga, Phoenix, Jiwa, Tulang, Jiwyu, Qilin, Titan dan 5 roh, keluarga dewa yang kuat ini, Kaisar kita Tianning tidak akan menempatkan mereka di dunia." Kaisar hari ke-8 Teng Fei. Kaisar hari ke-7 Huan. Kaisar hari ke-6 Radium. Kaisar hari ke-5, Mempesona. Hari ke-4 Kaisar Yutian. Pada hari ke-3, Kaisar Yifan. Keesokan harinya, Kaisar Xuanhao. Hari pertama bintang Kaisar. Kaisar Tianning berkata lagi pada saat itu, ambisi Kaisar Tianning dapat dikatakan tanpa keraguan. Ini saja sudah mengagumkan, itu adalah 2 patung, berdiri di depan dari semua pejuang, cahaya kedua dewa bisa dikatakan bersinar di langit dan bumi, siapa yang tidak ingin menjadi Kaisar Dewa di antara semua orang di dunia. Kaisar Surga, semua orang berpikir bahwa suatu hari, dia bisa mencapai Kaisar Dewa dari Sang Guru dan menjadi orang yang dihormati di seluruh dunia. Pada saat ini, semua orang yang hadir tampak penuh inspirasi. "Bunuh kamu, melampaui ayahku, melampaui ayahmu, melampaui kakekku, Kaisar Tianning, jadilah Kaisar Tianning." Di Tianning menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak mau. Saya ingin melampaui ayah saya. Oleh karena itu, tujuan pertama adalah membunuhmu. Sekarang, ayahmu telah menjadi Kaisar Dewa, dan ayahku bahkan lebih buruk lagi. Tetapi dengan ayahmu, reputasi ayahku selalu." Kedua, dari Kaisar hari pertama hingga Kaisar hari ke-8, ayahku, Kaisar Xing, adalah yang paling terkenal. Dia duduk di surga pertama dan orang pertama yang disebut Dewa dan Kaisar. Kaisar Tianning berkata perlahan, "Paman 9 mati di tanganmu. Kakek saya mempunyai banyak anak dalam hidupnya, namun pada akhirnya hanya tersisa 9 anak. Oh, tidak, sekarang ada 8.
Ini milikku kakek yang dianugerahi gelar Kaisar Ming. Pada saat ini, nada suara Kaisar Tianning agak suram. Kaisar Tianning tersenyum dengan tenang setelah menurunkan tangannya dan berkata, itu dan benar-benar tidak ada artinya. Apalagi, bunuh kamu yang baru saja mengubah surga, dan bunuh kamu yang hanya produk kelas rendah di surga. Bagaimana dengan ayahmu sendiri? Kaisar Tianning berkata lagi, dan ini hanyalah sekutu klan Ye. Beberapa dari mereka tahu, tetapi beberapa, mereka tidak mengetahuinya. Saat ini, banyak Tianjiao yang hadir semuanya tampak ketakutan. Di dalam klan Ye, ketiga kaisar tidak memiliki keberanian seperti itu. Biarkan ketiga pihak bersumpah untuk mengikuti klan Ye sampai mati. Mereka tahu bahwa ada kaisar dewa di keluarga kaisar, tetapi mereka tetap saja secara terang-terangan bersekutu dengan klan Ye. Kaisar Tianning membalas, menurutmu mengapa di antara 10 keluarga naga teratas, keluarga naga pengguncang laut dan keluarga naga Yan kuno berkerabat dekat dengan Ye keluarga? Menurut Anda mengapa Istana Dewa Es berkaitan erat dengan keluarga Ye? Seorang Dandi mempunyai pengaruh yang besar, tetapi tidak terlalu besar jika keenam keluarga tersebut takut melakukannya. Mu Yun tersenyum dan berkata, karena nenekku. Jika bukan karena ayahmu, mengapa klan Ye akan berdiri tanpa kaisar dewa yang periang? Kaisar Tianning tersenyum dan berkata, kamu harus mempercayainya. Tidakkah kamu percaya, kamu lebih mengenal ayahku daripada aku? Mendengar pidatonya, Mu Yun tersenyum. Ayahku ingin mengalahkan ayahmu dari lubuk hatinya yang paling dalam dan ingin berteman dengannya, jadi dia banyak belajar. Dia tahu bahwa ayahnya telah merencanakan banyak hal tahun-tahun yang tidak dia ketahui, semakin banyak dia melihat, semakin dia berpikir dengan kekuatannya saat ini dalam mendominasi lingkungan. Mu Yun mengangkat alisnya segera setelah dia mengatakan ini, Kaisar Tianning berkata sambil tersenyum, tampaknya gembalamu hanya ayah dan anakmu, tetapi kenyataannya. Saat ini, Mu Yun diam-diam mendengarkan kisah Kaisar Tianning dan tidak tidak berkata apa-apa. Banyak orang mengatakan bahwa para penggembala itu tidak layak. Di mata ayahku, para penggembala lebih buruk daripada kalian pada masa itu. Saat ini, pertarungan antara kaisar dan penggembala. Sekarang, di Changlan, semua pihak mengatakan bahwa di masa lalu, itu adalah pertarungan antara kaisar dan klan Ye. Siapa yang bisa menjadi yang pertama di dunia bergantung pada pertarungan antara kaisar surga dan kaisar Xiaoyao. Kaisar Tianning tidak dapat membantu sambil tertawa dan berkata, sejujurnya, aku lebih menghormati ayahmu. Ini mungkin dipengaruhi oleh ayah saya. Es salju senja mencintai ayahmu dan bersedia menjadi orang di belakang ayahmu di surga ketujuh. Kelaparan 11. Namun, bisakah Mu Qingyu mengalahkannya dalam anggar? Kurang dari span lebih besar dari apakah ini sebuah sandiwara bahwa klan Huang mengkhianati klan Ye? Saat ini, Kaisar Tianning tersenyum dan berkata, apakah klan Huang masih setia kepada klan Ye? Saya tidak yakin tentang ini. Mungkin suatu hari, semua orang akan mengetahuinya. Dan pria ini adalah paman dari Huang Yifan, pemimpin klan kelaparan saat ini tetapi di surga ketujuh, Huang Si tidak ragu-ragu untuk muncul dan bertarung dengan Kaisar Huan. Ini sangat menggugah pikiran. Segera setelah ucapan ini keluar, beberapa elit Tianjiao dari keluarga yang hadir memandang Huang Zhenping satu persatu. Yang lain, Kaisar Tianning lalu berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, ada hal lain. Istana Xingshen kami juga ditemukan baru-baru ini. Huang Si adalah paman dari Huang Yifan, pemimpin klan Huang. Dikenal sebagai master pertama, orang pertama dengan gelar dewa dan kaisar, sifat terkuatnya adalah anggar. Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang. Kaisar Tianning berkata sambil tersenyum, oh, ngomong-ngomong, ilmu pedang ayahmu juga sangat kuat. Kalau tidak, menurutku kamu tidak bisa memahami tubuh pedang. Faktanya, ayahmu yang kalah. Selanjutnya, Huang Si, yang dikenal dengan gelar dewa dan orang pertama yang bergelar kaisar. Ini, yang terkenal dengan ilmu pedangnya, adalah tuanmu yang membunuh Tianyan. Dia bisa dianggap sebagai tuanmu. Kekuatan dari pemimpin tertinggi. Dia tidak bisa dan 39 tidak dapat melihatnya pada saat itu, selama perang di langit ketujuh. Es dan salju memang muncul, Mu Yun tidak dapat berbicara saat ini. Di Tianning mengatakan ini dengan ekspresi ambigu dan berkata sambil tersenyum, namun, ayahmu sangat mencintai ibumu. Bing Ningsue, pemimpin Istana Ulat Sutera Es, hanyalah ahli mencairkan langit, tapi es salju senja di belakangnya adalah ahli terbaik.
Inilah keuntungan menyembunyikan bagian depan kartu. Maka 5 keluarga lainnya akan sengsara suatu hari nanti. Misalnya, ke-6 keluarga semuanya adalah pengkhianat keluarga Y, ini yang paling mengerikan. Tampaknya penggembala dan penggembala adalah 2 penggembala, tetapi mereka tidak melakukannya, tidak tahu siapa mereka. Kalau begitu aku akan mengeksposmu dan mengganggu semua rencanamu. Tidakkah kamu melepaskan sayapmu? Dengan cara ini, akan membuat banyak orang yang berpikir bahwa para penggembala dapat diintimidasi, meremehkan para penggembala dan disingkirkan penghinaan mereka. Namun, Kaisar Tianning mengatakan kepada Tianjiao ini setara untuk memberitahu Wan Ji bahwa penggembala itu tidak lemah. Mu Qingyu telah merencanakan ratusan ribu tahun dan banyak orang yang setia kepadanya, bagaimanapun, tidak ada inti keluarga, di Changlan Wan Ji. Semua orang melihat ke arah Mu Ayah dan anak Qingyu dan Mu Yun sangat lemah. Mu Yun mengerti saat ini, namun, pesan-pesan ini untuk meningkatkan kekuatan Mu Yun. Apa pentingnya perkataan Kaisar Tianning ini? Tinian sepertinya sengaja mengatakan ini, saat ini, orang-orang di sekitar juga berpikir tentang apa yang dikatakan Kaisar Tianning. Kamu adalah seorang penggembala, bermargamu. Tepatnya, hanya kamu, Mu Qingyu dan Mu Yun. Anak-anakmu harus tumbuh besar dalam waktu yang lama, tapi orang-orang yang mengikuti. Gembalamu tersembunyi dalam kegelapan, dan jumlahnya tak terhitung banyaknya. Apakah ada banyak orang yang bermarga kamu di marga Ye? Tidak banyak, tapi klan Ye adalah kekuatan besar pertama di dunia kecuali klan Kaisar. Kaisar Tianning menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda mungkin mengira itu hanya pemikiran 2 orang. Padahal, mereka sendiri adalah kaum penggembalamu. Sekarang, saya rasa banyak orang akan menganggap kedua pendahulu tersebut sebagai pihak yang membantu saya mengangkat awan. Mu Yun berkata langsung saat ini, karena kamu bersedia membantuku, aku secara alami berterima kasih, tapi saya pikir Anda memahami apa yang Anda katakan. Kaisar Tianning berkata sambil tersenyum, Dewa Malam, Tuan Pertama, tidak sesederhana itu, 2 orang berkata untuk membantumu keluar dari masalah di surga ke-7. Dan Ling Yuanhai, Dewa Malam. Ling Yuanhai adalah pemimpin Ye Xiaoyao. Sampai Ye Xiaoyao melampauinya, Ling Yuanhai menolak menerimanya, tapi akhirnya tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Ye Xiaoyao dalam hidup ini, jadi dia mengubah tujuannya menjadi Mu Qingyu, tapi kasihan pada Dewa Malam. Tampaknya mustahil untuk mengalahkan Mu Qingyu dalam kehidupan ini. Namun, saat ini, Tinian jelas tidak berniat untuk berhenti. Mu Qingyu mengetahui hal ini. Kemudian, ayahmu kembali ke surga ke-9 dan bertarung dengan pamanku yang ke-9. Kaisar ke-9 mengepung Kaisar Ganda dan tidak bisa meninggalkan Mu Qingyu, ayahmu bertengkar dengan paman ke-9ku. Bisa dibayangkan paman ke-9 saya akan dikalahkan. Ini permainan sederhana. Mu Qingyu dan Ye Yuxi melarikan diri bersama putramu dan dikejar serta dibunuh oleh 9 kaisar. Mu Qingyu melarikan diri dan kamu Yuxi ditangkap. Ini pembukaannya. Omong-omong, anak-anak kesayangan semua pihak memandang Kaisar Tianning dengan rasa ingin tahu. Biro ini ditemukan oleh ayah saya setelah paman ke-9 saya meninggal. Kaisar Tianning berkata dengan lemah, paman ke-9ku membutuhkan terlalu banyak usaha untuk memenjarakan ibumu, yang menyebabkan orang lain menyelinap masuk dan menyerang. Surga ke-9 secara diam-diam, mengakibatkan kekuatan paman ke-9 saya semakin buruk selangkah demi selangkah. Setelah ini, seseorang diam-diam menyiapkan permainan untuk paman ke-9 saya. Tetapi pamanku yang ke-9 tidak mau menyerah. Jika dia mati, dia akan menanggung akibatnya. Pada awalnya, 9 kaisar mengepung dan membunuh kedua kaisar untuk menghilangkan akarnya, tetapi setelah Mu Qingyu melarikan diri, ayahku dan mereka menyerah. Kaisar Tianning tersenyum dan berkata, Kaisar Yuan Tiandi, yang dibutakan oleh lemak babi, ingin mengambil rahasia menjadi kaisar dewa dari ibumu. Nyatanya, dia menemukan arah yang salah. Orang yang bisa menjadi kaisar dewa adalah ayahmu. Jadi, kamu bisa hidup sampai sekarang, jika tidak, saat kamu masuk ke dunia Changlan, kamu akan menjadi mayat. Kamu telah bertahan dari kehidupan ke kehidupan. Sampai saat ini, saat kamu kembali ke Changlan, kakekku masih bisa membunuhmu. Namun, selama ratusan ribu tahun terakhir, ayahmu telah melakukan banyak hal dan menjadi kaisar dewa, yang telah menahan kakekku. Tapi kenyataannya, Mu Qingyu tidak melarikan diri. Dia baru saja bersembunyi bersamamu, Kaisar 9 kehidupan. Dunia di sekitar dunia tanpa batas terpancar, dan ribuan batas besar dan kecil.
Meskipun kakekku sedang mekar sempurna, sulit menemukanmu. Terlebih lagi, kakekku membunuh Ye Xiaoyao dan sudah terluka. Kaisar Tianning berkata sambil tersenyum, siapa di dunia ini yang tidak tahu bahwa 9 kaisar mengepung dan membunuh kedua kaisar. Ye Yuxi ditangkap dan Mu Qingyu melarikan diri. Ayahmu sangat pintar. Mu Yun tampak tenang, di Tianning berkata. Sambil tersenyum, itu juga ayahmu, karya besarnya. Namun, bukan ayahmu yang melakukannya. Ayah saya sudah menyelidiki dan belum mengetahuinya. Apakah kamu tidak tahu siapa orangnya? Bisakah kamu memberitahuku tidak? Katakan lagi, menurutmu mengapa paman ke-9 saya terluka begitu parah di surga ke-9? Orang-orang kaisar tidak bodoh dan mengerti, jadi mereka membuangnya begitu saja dan membiarkan semua orang melihatnya. Ayahku sampai pada titik ini setelah sekian lama. Sepatah kata terucap dan semuanya hening. Kaisar Tianning memandang Mu Yun, dan suaranya sangat tenang. Dia berkata perlahan, Mu Qingyu, bakat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Aku tidak sebaik dia. Omong-omong, saya masih ingat ekspresi ayah saya saat itu. Ketiga orang ini, yang mengatakan bahwa mereka disebut Kaisar Dewa, tidaklah cukup untuk menggambarkan kekuatan mereka. Mengatakan bahwa mereka adalah Kaisar Dewa, mereka belum tiba. Namun, ketiganya sudah berada pada level lain. Mereka melampaui gelar Kaisar Dewa dan tidak sebaik Kaisar Dewa. Manusia dan Kaisar di zaman sekarang. Kaisar Kuning di zaman dahulu. Kaisar Chang di zaman dahulu. Pada saat ini, kata-kata Kaisar Tianning agak suram. Don dan tanda pagar 39, bukankah menurutmu itu tidak mungkin? Saat itu, kami semua mengira hal itu mustahil. Itu karena kami terlalu bodoh. Itulah Kaisar manusia. Bagaimana Mu Qingyu bisa menang jika dia memisahkan diri? Itu adalah Kaisar Surgawi. Bagaimana mungkin bisa berpisah bersama? Ketika ucapan ini keluar, batu itu menghancurkan bumi. Kaisar Tianning mencibir, itu hanyalah perpisahan yang diringkas oleh Mu Qingyu. Xiao Yunchen segera berhenti berbicara. Kaisar Tianning mencibir, jika dia terluka, dia tidak hanya akan pulih dari cederanya, tetapi juga menjadi Kaisar Dewa. Apakah kamu bodoh? Pada saat ini, Xiao Yunchen dari keluarga Xiao segera berkata, pada saat itu kali ini, Mu Qingyu juga terluka. Jangan khawatir, saya tidak tahu jika Anda tidak mengatakannya dia. Ayahku sangat baik, Mu Yun berkata sambil tersenyum, Mu Qingyu adalah Kaisar Aula, dan sekarang Kaisar Dewa Qingyu, berapa banyak hal yang telah dia lakukan dalam ratusan ribu tahun terakhir. Gembala itu tidak lemah sama sekali, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Keluarga Kaisar dan keluarga Gembala adalah keluarga Kaisar, yang menempati keunggulan absolut bagaimanapun. Keluarga Kaisar memiliki Kaisar Ilahi, 8 Kaisar Surgawi Kaisar, dan kekuatan seperti keluarga jiwa dan keluarga tulang. Dunia percaya bahwa Mu Qingyu tidak dapat melindungi putranya bahkan jika dia menjadi Kaisar Dewa, tetapi identitas Mu Yun sebagai putra surga telah tersebar sejak lama. Dunia Changlan, pada saat ini, semua orang yang hadir memandang Mu Yun dengan ngeri. Di Yuan berpikir dia bisa mengendalikan seluruh situasi. Faktanya, ayahmu juga memahami gagasannya sendiri dan benar-benar menganggapnya mati. Hanya dengan cara ini kami dapat memiliki Anda. Itu hanya sebuah pangkat kehormatan. Anda dapat mengobarkan situasi di surga ke-9. Akibatnya, ayahmu mengambil tindakan dan menambahkan larangan selain larangan yang diberlakukan oleh Kaisar Yuan Tiandi. Larangan ini tidak ditemukan oleh Kaisar Yuan Tiandi dan 8 Kaisar Tian lainnya. Kaisar Tianning segera berkata, mengapa Kaisar Yuan tidak memahami hal ini? Itu dalam perhitungannya untuk melarang surga ke-9. Tetapi, dunia Changlan yang semula satu ditutup dan dilarang, mengakibatkan terisolasinya dunia ini, yang akan menjadikan kekuatan dunia seni bela diri di dunia ini semakin rendah, dan batasnya semakin rendah. Pada masa itu, Kaisar Yuan Tiandi terluka dan tidak mampu mengendalikan seluruh surga ke-9. Ayahmu diam-diam mengatur tata letaknya. Kaisar Yuan berpikiran sempit dan khawatir. Kaisar surgawi lainnya akan menelannya jika mereka mengetahui situasi sebenarnya. Oleh karena itu, dia melarang surga ke-9. Kaisar Tinian berhenti, Kaisar Tianning masih berkata, itu harus menjadi formula seni bela diri yang kuat, dan persatuan dan pemisahan bukannya tanpa kerugian. Tentu saja, ayahmu dan tanda pagar 39, perpisahan berbeda dari apa yang kita pikirkan. Kaisar Tianning kemudian berkata,
ayahmu dapat menyembunyikannya dari semua orang hanya jika dia mengetahui fakta bahwa semua orang mengira dia tidak dapat dipisahkan dari Kaisar Yuan. Pukulan yang luar biasa. Seseorang yang ingin melampaui seluruh hidupnya, tetapi secara bertahap menemukan dalam perjalanannya bahwa dia tidak dapat melampaui seluruh hidupnya. Bisa dibayangkan Kaisar Surga sedang putus asa saat itu. Pada saat ini, semuanya sunyi dan tidak ada yang menjawab. Ketika Kaisar Tianning datang ke sini, dia melihat ke arah Mu Yun dan orang banyak dan berkata perlahan, sampai saat ini, siapa yang akan berpikir bahwa gembala, lemah dan menipu? Semacam pencegahan, beritahu keluarga Kaisar bahwa penggembala tidak mudah terprovokasi. Kaisar Tinian berkata perlahan, inilah yang kami selidiki. Bahkan, aku pernah mengira ayahmu sengaja memberi tahu kami. Apakah ini benar-benar milik ayah? Aliansi Tianyao. Kata-kata Kaisar Tianning tidak terduga baginya, pada saat ini, Mu Yun benar-benar terkejut. Pemimpin klan terakhir, Gu Qingpeng, adalah teman dekat ayahmu. Mereka bisa dikatakan sebagai saudara hidup dan mati. Jika kakekku tidak mengambil inisiatif untuk menengahi secara diam-diam, biarkan Gu Tongchang naik ke posisi pemimpin klan-klan Gu dan membunuh Gu Qingpeng, sekarang klan Gu juga mendukung penggembalamu. Terlebih lagi, klan Tulang adalah. Selain itu, pada masa itu, orang Jiuyu dan Jiuyu Kunpeng hampir dihancurkan oleh Kaisar ketiga, tetapi beberapa dosa yang tersisa tetap ada. Ini juga bantuan ayahmu. Begitu dia mengatakan ini, jangan katakan bahwa yang lain, bahkan Mu Yun, terkejut. Kalau tidak, menurutmu bagaimana kedua wanitamu akan dirawat seperti ini di aliansi Tianyao dan Istana Surgawi Jiuku? Kedua orang ini, keduanya pada akhirnya, mendapatkan ayahmu bantuannya dan berterima kasih kepada ayahmu. Pemimpin Istana Surgawi Jiuku memimpikannya Qianmo. Pada masa itu, seni bela dirinya biasa-biasa saja, tetapi ia cukup mahir dalam ritme. Dia yang terbaik di dunia, tapi pada awalnya, dia tidak bisa. Bahasa pembunuh naga, pemimpin aliansi Tianyao, hanyalah putra surga yang disukai di tahun-tahun awal. Tidak ada akar atau ping, dan ada jiwa naga di tubuhnya. Tetapi mereka tertarik, dalam analisa terakhir, Kaisar Tianning memberikan sedikit makanan. Sampai nanti, istana Xingshen kita juga ketahuan. Kaisar Huan Tiandi seperti gumpalan di dalam tenggorokan untuk pesta-pesta ini. Dia juga ingin menghancurkan mereka, tapi dia belum berhasil. Selain dari 8 Aula Gurun, aliansi iblis surgawi, dan istana surgawi Jiuku tidak kalah dengan mereka. 4 penjuru sekte Brahman, keluarga bangsawan Huangji, Tianlou dan Huangge sedikit lemah dan tidak bisa diajak bicara. Tetapi mengapa ada begitu banyak kekuatan lain di surga ketujuh? Pada saat ini, mata orang-orang kembali bersinar. Xing Shengong sebenarnya ingin menikah dengan keluarga Tianlong yang penuh warna. Kurang dari span lebih besar dari Kaisar Tianning kemudian tersenyum perlahan dan berkata, saya jauh lebih berbakti daripada orang di sekitar Anda. Saat ini, Mu Yun tertegun, Vivi. Tinian, kata-kata Kaisar Tianning lebih mengejutkan daripada kata-kata tadi. Dan Kaisar kita Tianning juga dapat menjamin bahwa dia tidak akan tertarik pada wanita manapun kecuali Anda dalam hidup ini. Kaisar Tianning berkata sambil tersenyum. Ayahku selalu berharap kami berdua bisa menjadi sepasang cerita terbaik di dunia. Jika Xing Shengong dan keluarga Tianlong yang penuh warna dapat membentuk aliansi, Tianlong yang penuh warna memiliki suara yang sangat tinggi di antara 10 keluarga naga teratas. Nona Vivi, tepat pada saat itu, Kaisar Tianning mengabaikan kerumunan itu, tetapi melihat pada bayangan indah di sisi tubuh Mu Yun, mereka harus masuk sebelumnya, tetapi Kaisar Tianning memblokirnya, ini pria itu benar-benar membuka mulut omong kosong. Saat ucapan ini keluar, semua pihak tercengang, Kaisar Tianning berkata perlahan, aku tidak akan menghentikanmu memasuki reruntuhan gerbang jurang. Anda tidak perlu gugup. Pada saat ini, Kaisar Tianning berbicara, saat ini, Xiao Yunchen, Chu Hao, Namong Dandi, Huang Zhenping, Jun Han dan Tuo Baksun memiliki ekspresi yang berbeda. Kalau begitu, Mu Yun berkata, hal ini diceritakan dari Kaisar Tianning. Saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Hari ini, kita berada di sini untuk melihat reruntuhan gerbang Tao yang dalam. Saya pikir perjanjian sebelumnya masih diperhitungkan. Hadirin sekalian, jika perkataan ini diketahui oleh semua pihak di dunia, pasti akan menimbulkan keributan. Saat ini, Mu Yun memandang Kaisar Tianning dengan ekspresi tenang. Saat ini, Kaisar Tianning memandang Mu Yun,
tersenyum dan berkata, kali ini, hanya satu dari kamu dan aku yang bisa keluar dari reruntuhan gurun. Pria ini mengerikan, Mo Qingyu. Perasaan dihina ini sungguh menyesakkan, namun tidak bisa dibantah, apalagi dari awal hingga akhir. Tidak sulit untuk mendengar dari Di Tianning bahwa ini pria itu hanya memiliki ketertarikan yang kuat pada Mu Yun. Ia terlalu malas untuk melihatnya, sekarang tidak akan berhenti sama sekali. Awalnya saya menghentikan mereka dan tidak membiarkan mereka masuk ke pegunungan sama sekali, hanya untuk menunggu kedatangan Mu Yun. Pada saat ini, Xiao Yunchen, Chu Hao dan yang lainnya tertegun sejenak, kata-kata Kaisar Tianning jatuh dan berbalik untuk pergi. Di sekitar puncak gunung, sosok seni bela diri Tao, dan Istana Dewa juga menghilang. Segera setelah percakapan beralih, Kaisar Tianning memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, saya yakin akan ada medan perang yang cocok untuk kita di reruntuhan gerbang jurang maut. Mu Yun, aku menunggumu. Ketika kata-kata itu jatuh, Kaisar Tianning melihat sekeliling dan berkata perlahan, Kaisar Zixiu, Kaisar Ziqi, Kaisar Longhuan, dan Jiwa Ke telah masuk. Aku di sini untuk menunggumu. Sekarang Anda di sini, saya tidak perlu menghentikan mereka. Kaisar Tianning tersenyum dan berkata, masalah ini ada hubungannya dengan kuil bintang dan keluarga Tianlong yang penuh warna. Ini tidak mendesak di masa depan. Jangan khawatir. Pada saat ini, mata Di Tianning sedikit berkedip dan menatap Kai Weiwei. Perasaan ini membuat orang merasa tidak nyaman, setidaknya dari segi identitas, Mu Yun terlihat jauh lebih mulia dari mereka. Apakah ini juga sang penggembala? Tetapi sekarang, Mu Yun tampaknya telah berubah dari seorang pangeran dari kekaisaran yang sedang menurun menjadi pangeran kekaisaran yang sebenarnya. Keluarga kaisar adalah sebuah kerajaan di puncak matahari. Kaisar Tianning dan Kaisar Zixiu semuanya adalah putra bangsawan kaisar. Awalnya, Mu Yun adalah seorang pangeran, tapi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia adalah pangeran dari kekaisaran yang sedang menurun. Seperti, saat ini, semua orang berumur 6 dan 7. Apa hubungan antara Mu Yun dan Putri Naga? Ayah, ayah, begitu ucapan ini keluar, semua Tianjiao yang hadir tercengang. Pernikahan antara istana Xingchen dan keluarga Tianlong kita yang penuh warna. Jangan bilang ayahku tidak setuju. Sekalipun ayahku setuju, itu harus disetujui oleh ayahku. Pada saat ini, Kai Weiwei tersenyum, melingkarkan tangannya di lengan Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, saya tidak seperti kamu, aku suka ayah. Itu adalah klan naga. Itu adalah klan naga. Ini adalah kekuatan yang besar. Itu masalah besar, mungkin seluruh Xingshengong berencana menikah dengan keluarga Tianlong yang penuh warna. Di Tianning secara terbuka mengatakan hal ini kepada Kai Weiwei, yang berarti bahwa Di Tianning tidak berpikir sendirian. Di atas kepala, matahari bersinar tinggi. Dilihat dari ekstrim, di antara gunung dan sungai, burung terbang tinggi, dan peluang kelahiran muncul di mana-mana. Antrean ratusan orang-orang sepertinya memasuki ruang yang berbeda. Sekilas, dunia di sekitar mereka sangat berbeda dengan apa yang kita lihat sebelumnya. Bergegas ke pegunungan dan mendaki waktu, dunia di sekitar tampak terdistorsi saat ini. Ketika kata-kata itu jatuh, Mu Yun mengambil memimpin dan bergegas ke pegunungan saat ini. Pada saat ini, Mu Yun melihat ke beberapa orang di sisinya dan berkata, ingat, jika kalian terpisah, melindungi diri sendiri adalah tujuan utama. Semua orang bertekad. Pada saat yang sama, Chu Hao, Namong Dandi, Tuo Baksun, Jun Han, Huang Zhenping dan lainnya juga memesannya satu persatu. Ya, suruh aku segera turun. Mereka yang memiliki seni bela diri di surga akan mengikuti saya dan mengubah seni bela diri di surga untuk menemukan peluangnya sendiri. Xiao Yunchen memahami arti Mu Yun saat ini dan segera berkata, ketika kamu memasuki alam surga, kamu bertemu dengan 9 pria berat yang melewati alam surga. Ratusan orang harus mati. Mu Yun ini, hanya tersisa beberapa ratus seniman bela diri. Segera, kerumunan bubar dan mulai memberi perintah di mana-mana. Maksud Mu Yun juga dipahami dan semua orang mengangguk satu demi satu. Jangan bermalas-malasan untuk murid Hua Tianjing lainnya. Pasti ada banyak kelalaian di reruntuhan gurun yang luas. Mereka mencari peluang mereka sendiri. Sebagian besar Tong Tianjing berkumpul di sini. Seniman bela diri Hua Tianjing ada di luar, tetapi mereka aman. Ya, oke. Chen Suang juga berkata saat ini. Apa katamu? Pada saat ini, Mu Yun berkata, namun, ada banyak orang. Setelah masuk, itu juga terlalu berbahaya. Itu saja di sini, tidak ada alasan untuk tidak masuk. Pada saat ini,
Mu Yun melihat lurus ke depan, sikap Kaisar Tianning saat ini membuat mereka merasa bahwa tidak mudah untuk berada di depan. Ye Jingtian melihat ke jalan Mu Yun saat ini. Gerbang jurang maut. Mu Yun berhenti dan melihat sekeliling. Pada saat ini, kekuatan besar segera menyebar ke tiga arah. Beberapa orang datang dengan cepat dan segera melapor. Tuanmu, Chen Suang menemukannya lagi. Setelah kurang lebih setengah hari pendalaman, tiba-tiba sosok-sosok bermunculan silih berganti. Dunia aneh ini seharusnya tercipta ketika gerbang jurang menghadapi kepunahan. Jika tidak, reruntuhan gerbang jurang mungkin tidak akan bertahan hingga saat ini. Kali ini, Mu Yun penuh dengan langkah. Ratusan orang, 4 atau 5 orang dalam satu tim, menyebar dan memeriksa sekeliling. Saya mengerti. Ingat, begitu ada kabar, segera saling informasikan. Anda tidak bisa mengambil risiko sendiri. Saya dan Tanda Pagar 39 akan ambil tim dan lanjutkan penyelidikan terlebih dahulu. Chen Suang, kamu memimpin sebuah tim, menghadap ke kanan. Saat ini, Mu Yun langsung berkata, Jingtian, ambillah tim dan menyebar ke kiri untuk bertanya. Oke, kami dibagi menjadi 3 tim, tapi jangan terlalu jauh. Kami memiliki serangan dan pertahanan. Kita berkumpul, hanya satu arah, mudah terlewatkan. Melalui pegunungan, daratan, ratusan mil, tidak ada apa-apa, ada ratusan orang yang mengantri. Saat ini, mereka sangat cepat dan melaju jauh, ini memiliki daya tarik yang besar bagi mereka yang terhubung dengan langit. Gerbang jurang maut adalah satu-satunya penguasa di reruntuhan jurang maut. Seberapa misteriuskah reruntuhan ini? Mereka juga mendapat kabar, melihat Kaisar Tianning, Mu Yun dan yang lainnya masuk satu demi satu. Seniman bela diri dari 6 keluarga tidak bisa menahan jantung berdebar dan masuk satu demi satu. Tidak ada yang tahu apa yang ada di sini. Ratusan sosok, kini berubah menjadi Streamer, dengan cepat menembus. Pergi. Mu Yun melihat sekeliling saat ini.